Oke, kita coba ulangin yang tadi ya. Semoga bisa mengerti kalian. Yang pertama HNO3 ya. Nah, caranya kita tentuin dulu yang pusat. H kan nggak mungkin pusat ya, karena dia elektronnya cuma satu. Pasti N di sini. N. Nah, N kan 5 ya elektron valensinya. 5, 5, 5, 5. Oke. Nah, O, H ini kan dia nggak mungkin berikatan sama O, karena dia nggak mungkin berikatan sama nggak mungkin berikatan sama 3O, karena dia cuma satu elektronnya. Pasti yang berikatan sama N itu O semua. Nah, kita masukin di sini O1, O2, O3. Oke. Oh, itu kan 6 elektron valensinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, eh, kalau ini 6 berarti kan kalau nggak mungkin, berarti ini membutuhkan 2 elektron. Kalau kita cuma pakai 1 elektron dari N, masing-masing 1, itu nggak oktet. Makanya ada 3 caranya. Pertama, dibuat rangkap pakai yang atasnya, yang X ini. Yang kedua, dibikin koordinasi minjem 2. Yang ketiga, satunya dipakai untuk H. Ya, contohnya, kalau yang koordinasi berarti ini kita pindahin ke sini. Set. Yang ini kita pindahin ke sini. Jadi gimana? Jadinya jadinya bentar. Jadinya X di sini, ini nambah 1, X yang di sini kita coret. Oke. Berarti ini ada berikatan, ya. Nah, sekarang O yang bawah. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kan udah kepake 2 elektron N, tinggal 3 lagi. Nah, kemungkinan yang paling enak kita buat makainya adalah pakai yang atas ini. Yang kita pakai buat yang bawah. Dengan cara apa? Dengan cara berikatan rangkap. Set. Berarti kalau ikatan rangkap butuh masing-masing 2 elektron dari dari N2, dari O2. Set. Berikatan. Nah, yang ini udah 8, yang ini udah 8. Nah, sekarang O yang satu ini. Kan elektron N tinggal 1 ya. Yang O ada 6. Kalau kita paksa dia berikatan, yang O itu kurang 1, dia menjadi 7. Makanya agar dia berikatan sama, dia jadi 8 oktet, ditambahkan H ke sini. Jadi H, set. Jadilah HNO3. Nah, sekarang yang B. Yang B itu kan HClO3 ya. Sama kayak tadi, tentuin dulu asal atom pusatnya, yaitu kalau di sini berarti atom pusatnya adalah Cl. Cl berapa ininya? 7. 7 kan? Nah, harusnya ini lebih gampang. Kenapa? Nah, di sini kan H dia elektronnya 1 ya. H itu 1. Sedangkan O itu 6. Nah, H butuh 1 elektron, O butuh 2 elektron. Oke. Nah, di sini kebetulan Cl punya satu pasang elektron yang nggak ada pasangannya, kita masukin ke H. Set. Jadilah ikatan tunggal. Yang O, karena dia butuh 2, kita bikin rangkap aja. Nah, kok nggak gerak? Nah, terus selanjutnya kita apa namanya? Tinggal masukin aja, kalau ini mah gampang. Ini berarti kan 8. Ini pakai aja punya CL biar dia oktet. 8 O, yang ini O.
8. Ini O lagi. 8. Oke. Yang CL jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa nggak ya gini? Bisa loh. Bisa insya Allah. Oke, yang seterusnya coba gitu lagi ya. Tentuin dulu pusatnya. Baru lanjut ke selanjutnya. Oke, next kita nomor 8 ya. Lanjut yang tadi di perpustakaan. Oke, di sini ada 2 larutan asam diuji. Diketahui bahwa pH larutan asam propionat sama dengan pH larutan H2SO4 0,002 m. Konsentrasi asam propionat tersebut adalah, oke, gimana caranya ya? Nah, semuanya masih ingat kan kalau untuk mencari pH itu kita butuh nilai H+ kan. Nah, di sini kebetulan pH dari asam sama dengan pH dari asam sulfat sama dengan pH asam propionat. Nah, kita bisa cari konsentrasi H+-nya, H+ yang ini dari konsentrasi H+ H2SO4. Gimana cara carinya? Nah, cara carinya yang pertama adalah kita masukin ke rumusnya aja, ya kan? Nah, rumus berarti cari H+ ya pertama. Cari H+. Nah, buat cari H+ dari rumus asam kuat, ini kan asam kuat ya? Asam kuat kan, berarti kita butuh H+ sama dengan asam dikali valensi dikali, maaf lupa, mana penghapus, valensi asam dikali konsentrasi asam. Oke, sama dengan valensi asamnya berapa? H2SO4 kan, berarti karena dia H2SO4 berarti dia H+2 plus SO4 2-. Jadi H2SO4. Jadi valensinya 2, makanya di sini 2. 2 dikali 0,002, maka H+-nya sama dengan 0,004. Benar nggak ya? Insya Allah benar. Nah, H+-nya udah ada, berarti tinggal kita cari pH-nya. Cari pH asam propionat. Nah, sekarang saya tanya, asam propionat ini asam lemah, asam kuat? Sudah pasti jawabannya adalah asam lemah, karena dia nggak ada di urutan asam kuat. Nah, terus karena dia asam lemah, maka kita bisa cari kita bisa cari kan H+-nya udah ada ya. Berarti kita bisa cari apa sih namanya, lupa. Ini konsentrasinya. Bukan cari pH ya, salah. Cari konsentrasi M asam propionat ya. Nah, untuk cari M propionat berarti kan kita butuh rumus H+. H+ asam lemah sama dengan Ka kali konsentrasi asamnya. Nah, H+-nya kita udah tahu 0,04, masukin sini 0,004 sama dengan Ka-nya kita udah tahu 2 kali 10 pangkat min 4 dikali A. Nah, karena ini ada akar, berarti kita sama-sama pangkatin 2. Pangkat 2, pangkat 2, akar coret. Berarti ini jadi 0,00 berapa? 16 ya. Berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 kali A. Berarti A-nya sama dengan
0,0016 dibagi 2 kali 10 pangkat min 4. Maaf, ganti dulu. Berarti ini kan sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 1, 2, 3. Min 3. Min 3 min 4 ya. Berapa sih 0,04 pangkat 2? Kalau di kelas enak nih. 0,004 kali 0,004. Oh, salah, maaf. Kita ulang ya. Nah, 0,004 pangkat 2 itu hasilnya 0,000016. Berarti konsentrasi A sama dengan 0,1,6 dikali 10 pangkat min 1, 2, 3, 4, 5. Min 5. Oke, dibagi 2 kali 10 pangkat min 4. Berarti ini coret. Jadi ini min 1. Berarti sama dengan 1,6 bagi 8. Bagi 2. Bagi 2. 0,8. Berarti sama dengan, ini coret kan 0,8. Kali 10 pangkat min 1. Jadi 0,08. 8M. Selesai. Oke, selanjutnya nomor 9 ya. Di sini kan diketahui apa sih namanya? Volume gas HCl-nya. V-nya sama dengan 12 ml. Kalau diubah ke liter jadi 0,012 liter. Gas HCl-nya ditiupkan ke dalam 125 ml air. Ini VHCl, ini V air. V air 125 ml. Kalau diliterin jadi 0,125 liter. Larut dan volume larutan dianggap tidak berubah. Oh, berarti tetap 125 liter. Volume larutannya. Tekanan gas semula 76 cm Hg. P-nya berarti 76 cm Hg. Nah, setahu saya 76 cm Hg itu sama dengan 1 atm ya. Pada suhu 27 derajat Celcius. Berarti T-nya sama dengan 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin jadi 300 Kelvin. Nah, ini ya yang kita ketahui ya, sama ini ya. R 0,082, log 2 sama dengan 0,3, log 3 sama dengan 0,5. Nah, sekarang kita yang pertama, jumlah mol gas HCl yang ditiupkan adalah 5 kali 10 pangkat min 4 mol. Berarti kita cari tahu dulu jumlah mol yang ditiupkannya. Berarti mol HCl ya. Nah, gimana cara cari tahu mol HCl? Itu karena yang diketahui adalah PV sama T sama R, berarti kita pakai rumus PV sama dengan nRT. Berarti kalau mau cari mol sama dengan PV per RT ya. Berarti mol HCl sama dengan P-nya 1 atm, R-nya 0,082, salah. V-nya sama dengan 0,012 liter per R-nya 0,082 dikali 300 Kelvin sama dengan, dihitung dulu bentar, mana HP ya? Oh, berarti 0,082 dikali 300 sama dengan 24,6. Berarti 0,012 liter per 24,6. 0,012 dibagi 24,6 sama dengan 0,00048. Di sini 5 kali 10 pangkat min 4. Sebenarnya mendekati ya.
Jadi kalau ini diubah ke notasi angka jadi 4,8 kali 10 pangkat min itu 2, 3, 4, 4. Mendekati lah ya, bisa lah. Benar. Nah, sekarang kita cari pH-nya. pH dari HCl tersebut adalah, nah rumus pH kan kita harus cari H+ dulu ya. Ini cari mol, 2, cari pH. Kan butuh butuh H+. Berarti H+ sama dengan HCl asam kuat. Asam kuat berarti rumusnya A kali molaritas asam. Hanya kan 1, karena HCl hanya 1. Berarti dikali molaritasnya berapa? Berarti kita rumus molaritas kan 4 mol per V ya. Jadi MHCl kan sama dengan mol per V. Berarti sama dengan molaritasnya 4,8 kali 10 pangkat min 4 per volumenya kan tetap tadi 125 liter. Berarti per 0,125 sama dengan, ya salah, 0,00048 dibagi 0,125. Berarti sama dengan 0,0384. Oke, dapat nih M-nya. Ini MHCl. Berarti dapat M-nya 0,0384 dikali 1 sama dengan 0,0384. Berarti cari pH-nya. pH sama dengan min log 3,8 kali 10 pangkat min 2. Itu sama dengan min log 2 min log 3,8. 2 min log 3,8. pH-nya sama dengan 1,4. Betul nggak ya? Salah berarti kalau gitu ya. 2 min log 3,8. 2 min log 3,8. Ya betul, berarti pH-nya ini 1,4. Bukan 2,4, salah berarti. Konsentrasinya kita udah dapet ya. Berarti sama dengan 3,8 kali 10 pangkat min 2. Kalau ini harusnya mungkin mirip kali ya, 4 kali 10 pangkat min 2. Dia cuma dibalik, berarti salah. Itu. Next. Oke, selanjutnya ini kan ada 0,4 gram biji arsen bla 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 dilakukan dalam KOH. Kemudian dititrasi, wow, dengan larutan KNO3 0,1 molar sebanyak 40 ml. Berdasarkan reaksi berikut adalah, ini kalau kita lihat dari reaksinya, ini kayaknya reaksi redox deh. Kalau kita setarakan kan bisa ya, mungkin 2 sama berapa? 2 2. Tapi ini kurang tepat karena ini reaksi reaksi redox ini tuh. Berarti kan kalau ini reaksi redox kita harus setarakan persamaan reaksi dulu. Ya, yang pertama itu kita bikin setengah reaksi. Berarti AS menjadi AsO4 min sama NO3 min menjadi NO. Terus kedua ngapain? Kedua kita setarakan
muatannya udah setara kan ya? Muatannya 1, 1, 1. Muatannya sih belum setara ini. Kapan ya muatannya? Muatannya terakhir aja kali ya. Muatannya disetarakan terakhir. Muatannya terakhir apa sekarang ya? Terakhir aja deh. Kita setarain dulu O-nya. Untuk setarain menyetarakan O. O ya. Berarti sebenarnya bisa langsung setarakan elektronnya. Cuman saya lebih nyaman setarakan O-nya dulu. Nah, kalau setarakan O berarti dengan menambah H2O ya. H2O di sisi yang kurang. Berarti kalau AS, ini kan SO4, berarti kita tambahin H2O. AS plus di sebelah kiri menjadi ASO4 min. H2-nya kan 4, berarti ini 4. H2-nya 4. O-nya kan 4 di kanan, berarti ini 4. Nah, terus yang NO berarti 3 min menjadi NO plus H2O. Nah, kita setarakan H2O-nya menjadi apa ya? Berapa ini? 2, 3 berarti 2. Nah, setelah menyetarakan itu H2O berarti kita H-nya sekarang menyetarakan H-nya. Yang 3 menyetarakan H dengan menambah H plus. Ya, yang ditambah H plus. Berarti kalau AS4H2O plus 4H2O yang ditambahkan ruas kanan ya. Jadi ASO4 min plus H plus. Terus ini NO ya. Berarti NO 3 min plus H plus menjadi NO plus 2H2O. Nah, ini kan kita setarakan dulu ya H-nya. Ini kan hanya 8 berarti plus 8H plus. Yang ini hanya 4 berarti plus 4H plus. Kemudian setelah H-nya panas. Setelah H-nya setara, elektronnya kita setarakan. Setarakan muatan maksudnya. Muatan. Kan AS plus 4H2O menjadi ASO4 min plus 8H plus. Menjadi bawahnya NO3 min plus 4H plus menjadi NO plus 2H2O. Oke, setarakan muatannya berarti muatannya yang AS kan sebelah kiri muatannya udah normal, yang ini belum normal. Yang ini mah 8. Yang ini mah 8H plus ya. Oh, ini SO4 3 min, ganteng maaf. 3 min. SO4 3 min. Sama 8H plus. Biar setara berarti gimana caranya? Tambahin 5 plus 5 elektron ya. Yang kiri karena ada 3 4H plus NO3 min. Karena ada NO3 min, berarti kita tambahin NO3 min lagi. 4H plus. Karena
karena ini 4 kan kurang 1, jadi 3 dia 3 plus, berarti kita tambahin 3 min di sini. Udah pegel juga. Nah, tadi kan kalau kalian perhatikan, ini ke dalam larutan KOH ya. Berarti dalam suasana basah dia. Dalam suasana basah. Kalau H2SO4 asam, HCl asam. Tapi karena dalam KOH, berarti dia dalam suasana basah. Karena kalau dalam suasana basah, berarti kita harus menambahkan OH-. Hmm, 8 OH-. Gimana ya? Oh iya. Berarti kan karena basah ya. Jadi kita harus menambahkan OH-. Nah, OH-nya ditambah berapa? Gampangnya lihat jumlah H plusnya. Jadi kalau H plusnya itu ada 8, berarti masing-masing ruas kita tambah 8 OH-, ya. Biar H plusnya itu hilang gitu maksudnya. Biar H plusnya jadi 2H2O. Jadi kalau 8H plus ini atau 4H plus kita tambahin dengan 8 OH-, maka dia akan menjadi 8H2O gitu. Sama yang 4H plus juga gitu. Jadi kalau yang atas kita tambahin 8 OH- ya. Berarti AS plus 4H2O menjadi plus 8 OH- menjadi ASO43- plus 8H2O plus 5-. Yang bawah jadi NO3- plus 4H2O plus 3- menjadi NO plus 2H2O plus 4OH-. Nah, tinggal kita setarakan elektronnya. Nggak muat ini mah Bambang. 6. Setarakan elektron. Berarti yang atas dikali, yang ini kita kali 3, yang ini kita kali 5 ya, biar sama-sama 15. Berarti jadi 3AS plus 12H2O plus 8 kali 3 apa? 24 OH- menjadi 3ASO43- plus 8 kali 3 24H2O plus 15 elektron ya. Yang bawah jadi 5NO3- plus 4 plus 20H2O plus elektronnya 15-, menjadi 5NO plus 10H2O plus, pusing ya Allah, 20 OH-. Kita coret sebelah kiri, ini kan 12H2O, coret sama 10H2O, sisa 2H2O. Terus yang 20H2O, ini 20H2O, kita coret sama 24H2O, jadi berapa ini? Jadi 4H2O.
Terus apa lagi? OH-nya 24 OH- jadi 4 OH-. Elektronnya coret. Aduh, ya Allah pegelnya. Terus apa lagi ya? Bener nggak ya? Berarti jadinya 3AS plus 2H2O plus kepanjangan, maaf, kurang panjang, 3AS plus 5NO3- plus 2H2O plus 4OH- menjadi 3AS O4 plus 5NO. Mantap, luar biasa. Ini persamaan reaksi yang sama plus 4H2O. Oh, berarti 4H2O ya coret ya. 4H2O, 2H2O. Berarti ini jadi, ini kita hapus. Ulang. Maaf. Ya ini ya. Ini kan ada 2H2O sisa. Ini 4H2O. Berarti ini coret 2H2-nya sama 4H2O. Berarti plus 4OH- menjadi 3SO43- plus 5NO plus plus 2H2O. Nah, sekarang kita cari molnya. Belum selesai ya. Ini udah 7 menit. Masih jalan nggak ya ini slide-nya? Oke, belum selesai ya. Jadi kita lanjutkan dengan menghitung mol. Molnya sama dengan yang KNO3. Berarti KNO3 ini ya. Berarti molnya sama dengan mol NO3. Berarti sama dengan apa namanya? 0,1 dikali 0,04. Berapa tuh? 0,1 dikali 0,04. Berarti kan 0,004. Yang ditanyakan adalah si arsennya berapa. Berarti kan ini kali ini begini. Berarti 0,04 kali 3 bagi 5 sama dengan 0,024. 0,24 ini kita cari masanya. Massa. Berarti sama dengan 0,024 dikali ASO4 berapa? 72 tambah 64 136 sama dengan 0,024 dikali 136 kali bagi cari massa. Oke, tadi kita karena slide-nya kebanyakan ya, reaksinya jadi 3AS plus berapa tadi? 5NO3- plus 4OH- menjadi 3ASO43- plus 5NO plus 2H2O. Oke. Nah, kita tahu kalau KNO3 itu 40 ml. Berarti kita bisa tahu
mol dari NO3-. Berarti kan sama dengan 0,1 dikali 0,04 ya. Molaritas kali liter. Berarti sama dengan 0,004. Berarti di sini dia 0,004. Yang dicari adalah apa tadi? Kadar arsen. Berarti AS-nya berapa? Berarti 0,4 kali 3 bagi 5. Hasilnya 0,00 berapa sih? 0,004 bagi 3 bagi 3 kali 3 bagi 5, 0,0024 ya. Berarti kita bisa cari tahu massa arsen sama dengan massa sama dengan mol AS dikali MR AS sama dengan 24 dikali 75 berapa? Sama dengan 0,18. Persen AS-nya sama dengan massa AS dibagi massa biji dikali 100% sama dengan berapa? 0,18 bagi 0,4 dikali 100%. Begitu adik-adik. Sampai pegel nih ya. Oke, selanjutnya nomor 11. Di sini ada data ya. Data e-cell. Data e-cell kayaknya ada yang salah nih. Ini ya, salah nih. Harusnya ini E plus B kuadrat. Oke. Yang ini tuh kalian bayangin aja kayak gini ya bentukannya nih. Ya, kalau dia melepas berarti dia oksidasi. Kalau mengikat berarti reduksi. Ya, berarti ini anoda, ini katodanya. Berarti kalau yang pertama itu salah. Itu B2 plus E2 plus gitu ya. Nah, di sini kan kita udah datanya ya. Kalau E sama B dia jadi min 0,8, E sama C dia jadi plus 0,9, C sama jadi min 0,2. Yang ditanyakan logam yang paling tepat untuk pelindung katodik. Katodik tuh sama aja kayak katoda ya. Nah, kalau katoda berarti nilainya harus besar. Semakin besar dia semakin cocok untuk dijadikan sebagai katoda karena dia sebagai pengoksidasi atau reduksi. Nah, berarti kita harus mengurutkan dulu nih nilai dari sel voltanya. Pertama saya mau ngambil nilai yang di tengah-tengah, itu C ya. C ini kan kalau ini kan ada C ya. Ada C, kita kasih garis. C ini kan kalau dia bukan C, jangan C, apa ya? Apa deh C aja. C ini kan kalau kita tarik ya sama D, ini sama D yang ini, maka dia akan bernilai positif gitu. Ya, jadi ini dia bakal sebesar jaraknya itu 0,7. Jadi benar nggak ya? Kalau dia sama, lihat posisinya ya harus sama ya.
kalau dia sama, kalau C-nya sama E, di sini sama-sama C-nya sebagai apa kalau mengikat elektron tuh? Oksidasi. Itu maka dia jadi 0,9. Nah, sedangkan kalau sama A, dia turun jadi 0,2. 0,2 plus minus plus 0,9. Terus kalau sama B, si E-nya ya, E sama B dia minus. B berarti dia minus 0,8. Berarti di sini kita tahu ya, nilai yang paling positif itu adalah nilai E yang paling besar. Nah, terus di sini kan ada C sama Fe kan. C sama Fe ini besarnya plus 0,5. Berarti kita tambah aja Fe di sini. Set Fe berarti Fe sekitar segini. Fe 0,5. Nah, karena katoda itu harus lebih besar, berarti yang paling tepat digunakan sebagai katoda itu adalah adalah E ya, yang ini. Yang paling besar, berarti dia jawabannya yang E. Selesai. Oke, selanjutnya nomor sekian lah, terserah. Ada KiO3 plus 10 Ki plus HNO3 menjadi KNO3 plus 6I2 plus H2O. Banyaknya. Kita setarakan, belum setara tuh ya, jelas belum setara. Berarti setarakan dulu. Berarti ini 10, ini kan 12, 10, 2. Ini jadi 12, yang ini jadi 12, yang ini jadi 6. Oke, coba aja hitung pasti bener dah, insya Allah. Nah, karena apa namanya, karena 2, 10, 12, 12, 6, apa namanya, besar perbandingannya dan bisa dibagi, kita bagi aja. Ini jadi 1, ini jadi 5, yang ini jadi 6, yang ini jadi 6, yang ini jadi 3, ini jadi 3. Nah, di sini ketahui KiO3 itu ya mol KiO3 sama dengan M dikali V ya. Berarti sama dengan yang ini, molnya kali V. Berarti 0,1 molar dikali 0,025 berapa? 0,1 dikali 0,025, 0,0025. Berarti ini molnya 0,0025. Nah, yang ditanyakan kan kemurnian Ki. Ini kenapa kok nggak dibahas? Karena datanya apa ya, nggak lengkap diasamkannya berapa gitu. Kita yang ada aja dulu. 0,0025 berapa Ki-nya berarti yang dipakai? Yang dipakai pasti sekitar 0,0025 dikali 5, 0,0125. Nah, berarti massa Ki sama dengan mol dikali mol Ki dikali Mr. Mr-nya berapa Ki? Mol kan 0,0125, Mr-nya
KI mana sih? K29 I 2127 berarti 156 sama dengan 1,95. 1,95 ini masanya. Yang ditanyakan kemurnian dalam persen. Berarti persen KI sama dengan 1,95 per 0,01. Salah. Per berapa sih total masanya? Per 20 ya. Per 20 dikali 100 sama dengan 0,0975 dikali 100%. Ya nggak bagus angkanya, 5%. Nggak ada lagi, 10 kali ya mendekati. Next. Ini mah easy banget ya. Berarti kita tinggal, nah ini kan persamaan yang diminta ini ya, persamaan yang ada ini. Nah kita lihat persamaan yang diminta, C sebelah kiri, F2O3 sebelah kiri. Di sini udah sebelah kiri siapa? C kan. F2O3 masih di kanan. Berarti C-nya tetap, F2O3-nya kita balik ya. Berarti jadi Fe2O3 menjadi 4Fe O2 2 plus 3O2 sama dengan min 1644 kJ. Yang bawah 2C plus O2 menjadi 2CO sama delta H-nya sama dengan min 220. Oh ini jadi plus ya, plus. Nah lihat di sini yang kita hilangkan apa? O-nya ya. Berarti biar O-nya hilang, ini 3, ini kali 3. Ini kita kali 3. Berarti jadi 2Fe2O3 menjadi 4Fe plus 3O2 delta H sama dengan plus 1644. Ini jadi 6C plus 3O2 menjadi berapa kali 3 ya? 6CO sama dengan 660. Tinggal ditambah 660 berarti 6C plus 2Fe2O3 menjadi O-nya coret ya, O-nya 3 coret menjadi 4Fe plus 6CO sama dengan ini minus 1644 dikurang 660 984. Nah lihat, ini kan masih bisa dibagi ya, C-nya biar jadi 3, kita bagi 3. Aduh mentok banget sih. Sama dengan C plus 3C maksudnya plus Fe2, aduh melek, O3 menjadi 2Fe bagi 3 ya, bagi 2 satu lagi, bagi 2 2Fe plus 3CO sama dengan bagi 3 328. Jawabannya lah nggak ada, pesan tadi ada. Ulang 1644 dikurang 660 dibagi 2, bagi 2 bukan bagi 3, sama dengan 492. Jawabannya yang A. Oke, ini laju reaksi ya. Masih ingat kan kalau laju reaksi? Semoga masih ingat. Bersama Ustadz Jainal diajarkan kan kalian.
masa ya, bisa general kok. Nah, jadi kalau laju reaksi itu, ini kan yang pertama kita diminta S282 min ya, berarti yang ini. Nah, berarti kita cari yang ininya sama, berarti percobaan 2 dan 3, V2 per V3 sama dengan K kali S2O82 min kali I min, ini X, ini Y, sama yang bawahnya juga ya, K S28O8 min kali I min X, Y. X itu ordernya ya, masih ingat kan? Nah, terus karena kita pakai percobaan 2 dan 3, berarti laju reaksinya 1,2, ini coret ya, coret biar cepet, per 2,4 sama dengan K nya kita coret, I nya kan sama ya, I nya juga coret, tersisalah S2O8 min, berarti 0,1 per 0,2. Ini 12, 24 bagi 12, 2. Berarti 1 per 2. 1 per 2 sama dengan, ini ada X-nya ya, 1 per 2 X, berarti X sama dengan 1. Ini kan 1 ya, coret, X sama dengan 1. Berarti orde yang ini 1. Nah, ini 0,6 harusnya nih kayaknya. Berarti kita cari orde yang itu ya, benar ya, nomor 1 ya, centreng. Nah, sekarang orde yang 2, ini orde X ya, S2O82 min. Sekarang kita cari yang orde I min. Yang orde I min berarti kita pakainya percobaan 1 dan 3, 1 dan 2. Berarti V1 per V2 sama dengan K S2O8 min I min S2O8 min I min. Nah, V1 V2 nya kan 0,6 per 1,2 sama dengan K nya coret. Ini coret apa sekarang? S18 ya, coret. Berarti sisa I nya ya. I nya kan 0,1, kebalik dong, maaf. Sisa I nya ya, 0,1 per 0,2. Berarti ini 6 bagi 12, 1 per 2. Ini kan X. Berarti sama dong, 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Berarti X sama dengan 1. Nomor 2 salah. Nomor 3. Aduh, pegel ya Allah. Kita cari tetapan laju reaksinya, K-nya. Ambil satu ya, percobaan yang pertama aja, berarti V1 sama dengan K S2O8 min pangkat 1 kali I min pangkat 1. Berarti K-nya sama dengan, V-nya berapa? 0,6 kali 10 pangkat min 5 per 0,1 kali 0,1 sama dengan, ini kan berarti berapa sih, 0,1 kali 0,1. Ini kan kalau kita cari jadi 1 kali 10 pangkat min 2, coret, jadi 0,6 kali 10 pangkat min 3. Betul? Salah. Yang B, yang ini juga salah ya.
Yang terakhir laju reaksi S2, berarti V-nya ya. V baru sama dengan K-nya K dikali S2O8 min per I min. K-nya kan udah dapet ya, 0,6 kali 10 pangkat min 3 dikali 0,5 dikali 0,5, makanya 1 berarti 0,5 kali 0,5, 0,6 kali 10 pangkat min 3 kali 0,25 sama dengan 0,15 kali 10 pangkat min 3 atau 1,5 kali 10 pangkat min 4. Salah, waduh, yang benar 1 doang. Askia pasti tidak suka ini. Hentikan jangan. Udah. Oke, sekarang kita nomor berapa ini? Nomor 12. Oke. Pernyataan pertama, kesetimbangan KC. Jadi kita harus cari kesetimbangan KC1 ya. Berarti yang ini berapa? Mol mula-mulanya 8 sama 7. Berarti molaritasnya karena 1 liter berarti sama semua ya. Berarti kita tulis dulu persamaan reaksinya ya. N2 plus setengah O2 menjadi apa? Menjadi NO2. Nah, di sini mula-mula 8 kan. 8 sama 7. MBS ya, ingat ya. MBS. Set. Setimbang saat setimbang, ininya 6. Cari ini gimana caranya? Oke, cari ini berarti sama kayak biasa ya. 7 bagi setengah. Berarti nggak habis ini ya. 7. Kok habis? Gimana sih, lupa. Yang setimbang ya. Dia setimbangnya berapa? Berarti pakai yang 6 ya. Ini kan 6. Berarti ini 6. Sama-sama 1. Berarti ini 6 kali setengah 3. 3 bagi 1. Berarti sini 3. Oke, berarti KC1-nya sama dengan produk per reaktan N2. Ini pangkat setengah. Wah, pangkat setengah, bingung. Kita tulis 3, O2, setengah O2. O2 berarti pangkat setengah. Berarti sama dengan N2O-nya 6 per 6 kali 3, 1 per 2. 6 bagi 6 berapa? 1. Berarti sama dengan 1 per 3 pangkat setengah. Paling kalau mau ya paling setengahnya kita nggak anggap. Ini kan ada M pangkat setengah tuh ya, berarti M nya nggak dianggap nih di awal ya. M nya di awal, M yang pangkat setengah di awal. Ini yang ini kan ada pangkat setengah, berarti ini kita pangkatin setengah aja. Berarti 6 bagi 6 1 pangkat, berarti satuannya 1 kali M pangkat min 1 per 2 gitu. Tapi 1 6. Iya, jelek banget. Ini kan karena setimbangnya 2 4. Ya udah gitu, berarti salah dia.
Salah. Oke, nomor 2. Nah, yang 2 ini kan ATM ya. Ini nggak ada informasi P-nya sama sekali, nggak ada. Berarti kita anggap ini dulu, salah dulu. Nah, berarti yang kedua, untuk reaksi 2N2, 2N2O menjadi apa? 2N2 plus O2. Nah, ini berapa? Ingat ya, sama kayak tadi ya, M, B, S. Berarti ini pada setimbang dia 6. Agak pusing sih ini. Ini 8, ini 7. Berarti ini 4, ini 7 kan. Berarti apa namanya? Apa namanya? Berarti fraksi pembatasnya ini kan. Berarti 6 kali 2 bagi 1. Berarti 12. Yang ini 6 kali 1. 6 kali 2 bagi 2. 6. Ya kan, 6 kali 2 bagi 2. 12. 12 bagi 2. 6. Yang berarti ini berapa? Berarti ini 2. Yang 7, 6 kali 1 bagi 2, 3. Sama kayak tadi. Berarti kalau kita cari KC2 nya sama dengan produk bagi reaktan ya. Berarti 6 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 per 6 pangkat 2. KC2 nya berapa sih? Setengah M. Coret sama dengan 3. Kok salah semua? Sama dengan 3 KC2 nya. Wah, ngeselin banget nih. ASCII apa tidak suka? Oke, selanjutnya ini ya. Jadi ini tuh gambar piston dimampatkan ya. Jadi kalau dimampatkan berarti tekanannya nambah, P-nya naik, volumenya turun. Oke. Kalau P naik berarti dia bergeser kemana? Ke mol besar. Kalau V turun berarti bergeser kemana? Ke mol kecil. Ulang. Kalau P-nya naik, berarti dia gesernya ke mol kecil. Kalau V turun, dia gesernya ke mol kecil. Kalau naik tapi dia ke besar ya. Jadi sama-sama. Jadi kan kalau tekanan naik, ya sama aja, volume sama turun gitu. Di sini reaksinya ada S2O S2 plus O2 menjadi SO3. Nah, S2 plus O2 menjadi SO3 ini kalau kita setarakan maka jadi 2, 3. Nah, mana mol yang lebih besar? Ini ya, besar. Ini kecil. Lihat jumlah koefisiennya. Oke. Pernyataan yang benar. Pemampatan piston menyebabkan nilai Kc menurun. Oke. Berarti kan kalau pemampatan ya. Pemampatan piston. Oke, kalau pemampatan piston berarti dia
P-nya naik, V-nya turun. Berarti bergeser ke mol kecil. Oke, berarti reaksinya akan bergeser ke 2SO3 atau produk, ya. Nah, ingat kan kalau rumus KC itu sama dengan produk per produk per reaktan. Kalau ini bertambah, ya, misalnya sama-sama satu per satu. Kalau yang atas bertambah jadi 2/1 atau jadi 3/1, nah, kira-kira bakal menurun atau naik? Bakal naik ya, karena jadi 1,5. Berarti ini salah. Nah, sekarang yang nomor 2. Reaksi kesetimbangan bergeser ke kiri, salah. Jumlah gas SO3 akan meningkat, betul. Ya. Bisa ya, semangat. Oke, terakhir, salah satu prinsip green chemistry adalah merancang sintesis kimia yang meminimalkan atau menghilangkan penggunaan zat berbahaya. Yang menerapkan membakar limbah plastik untuk nggak menerapkan merkuri berbahaya. Bisa jadi yang C, menambahkan asam pekat berlebih. Nah, nggak bisa ya, ini asam pekat itu dia sangat ya kalian kasih asam aja tiap hari ya gimana kan, bahaya gitu. Menggunakan pelarut volatil untuk mempercepat reaksi esterifikasi antara ini sama ini. Menghilangkan, ester bahaya ya, ester berbahaya kalau makin banyak. Ini juga volatil ya, jadi walaupun organik ya dia belum tentu aman. Nah, makanya kenapa kok yang enzim lebih aman, karena dia biokatalis, jadi hasil reaksinya nggak terlalu berbahaya. Cukup, terima kasih. Nanti kalau sempat besok saya tambah lagi nih penjelasan yang kemarin belum kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.